Terima kasih teman-teman sudah hadir tepat waktu dan mari kita mulai buku 5 ini. Buku 5. Buku 1 bab 5. Maaf. Firman Allah. Firman Allah itu diilhami oleh Roh Kudus. Salah satu kebenaran dasar yang harus kita pegang sebagai awal pertumbuhan rohani kita adalah bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan kepada kita melalui pewahyuan kepada penulis-penulis Alkitab itu. Jadi isinya apa? Firman Allah. Siapa yang nulis? Manusia, betul. Manusia, tapi kalau kita lihat dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, semua surat-surat yang ditulis oleh para penulis-penulis Alkitab itu ketika disatukan, kok jadi satu rangkaian cerita ya? Kok jadi satu rangkaian sejarah ya? Kok jadi satu rangkaian bagaimana Tuhan bertemu dengan orang-orang dari zaman ke zaman. Dan itu nyambung semua. Jadi kalau kita melihat ini rentetan peristiwa, sejarah, dan penulisannya, dan juga beberapa ada satu nubuatan yang lain, kok nyambung, kok menyatu semuanya. Ini tidak lain pasti ini yang mengerjakannya satu itu Allah sendiri ya, yang mewahyukan ini kepada seluruh orang-orang yang memang dipenuhi juga oleh Roh Kudus ya. Pak, kalau di Perjanjian Lama memang ada Roh Kudus, ada. Jadi para penulis Alkitab, para penulis surat-surat di masa lampau itu, mereka memang benar-benar mengikuti tuntunan Roh Allah dalam diri mereka untuk menuliskan, termasuk menuliskan sejarah dengan jujur. Mari kita baca ayatnya ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Silakan dibaca oleh Ibu Ibu ini bisa baca? Sudah bisa baca belum? Terima kasih cucu. Oke, kalau gitu Ibu Marta dulu deh. Silakan Bu Marta. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik seseorang dalam kebenaran. Amin. Ya, terima kasih Bu Marta. Lukas Ya, 24 ayat 27, Ibu Dina. Iya, Pak. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, terima kasih Bu Dina. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Ini siapa bisa baca? Lukas 24 ayat 27. Bukan, Yohanes 5 itu tadi udah. Yohanes 5 ayat 39-40. Kamu memiliki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai iman yang jelas. Kamu olehnya kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ya, makasih Denis. Nah, mari kita lihat dalam 2 Timotius 3 dikatakan, titik beratnya di sini, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi Allah mengilhamkan orang-orang untuk menuliskan perkataannya, ya, termasuk sejarah, termasuk pencatatan apapun yang ada tertulis dalam Alkitab itu memang diilhamkan Allah. Oke, Pak, bagaimana kalau orang yang mengatakan apa namanya? Kalau satu orang yang pernah ada dalam Alkitab yang kemudian dia berbicara sesuatu tentang Tuhan dan kemudian dia mengkoreksi apa yang dikatakannya itu. Bagaimana dengan itu, Pak? Apakah itu benar-benar ilham Allah juga bukan? Siapa yang tahu? Siapa yang pernah berkata-kata salah tentang Tuhan dalam Alkitab dan dia mengkoreksi sendiri apa yang dikatakan tentang Tuhan itu? Siapa yang tahu? Siapakah dia? Adakah yang tahu?
Ada yang tahu? Maaf, Pak, apa gimana? Ada orang yang pernah ngomong tentang Tuhan dan dia mengkoreksi omongannya itu. Tapi Alkitab nggak mencoret apa yang ia katakan dan itu tetap tertulis dalam Alkitab. Nikodemus. Enggak, Nikodemus nggak pernah mencatat Alkitab atau sejarahnya memang dia dicatatkan oleh seorang murid Tuhan Yesus namanya Yohanes. Tapi dia nggak pernah berkata-kata tentang Tuhan. Siapa yang tahu? Itu ya, Pak, yang mengakui ini tentang ajaran Tuhan, tapi dia bukan pengikut Tuhan Yesus. Meminta pengajaran Tuhan. Siapa itu? Siapa itu namanya? Adanya orangnya di Perjanjian Lama. Adanya di Perjanjian Lama. Siapa? Yang seluruh hartanya habis. Anak-anaknya mati. Oh, Ayub. Ayub. Ntar dulu. Ini kayaknya ada yang salah. Oke. Ada yang ngejelenging lagi. Teman-teman mendengar suara saya nggak? Atau terdengar ada suara yang menjelenging nih? Enggak ya? Aman ya? Mari kita lihat Ayub ya. Contohnya Alkitabnya seperti ini. Ayub 42. Ini kan ya. Ayat 4 dari 4. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dan dia ngomong tentang Tuhan dalam ayat-ayat sebelumnya. Itu sampai berbantah-bantah dengan ketiga temannya ya. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah ini Ayub sempat berkata-kata tentang Tuhan kepada ketiga orang temannya. Apa yang kemudian didiskusikan oleh keempat orang itu? Ngomongin tentang Tuhan. Ya, maksudnya ngomongin soal teologi lah gitu ya, tentang Tuhan tuh tidak akan bertindak apapun yang buruk kalau orang itu memang salah gitu loh. Ceritanya gitu lah, sesederhana itu mungkin. Dalam konteks kalau saya bahas nanti banyak. Nah, namun kemudian si tiga orang ini ngomongin soal Tuhan kepada Ayub yang Ayub sedang bernasib malang. Dan mungkin Ayub punya kesalahan kepada Tuhan gitu. Dan menurut apa yang kita baca dalam Alkitab tentang Ayub ini, ketiga teman ini ngomong soal hal yang logis banget. Hal yang kebanyakan hari-hari ini orang diskusikan tentang siapa Tuhan dan bagaimana keputusan Tuhan tentang seseorang. Dan Ayub kemudian ngomong sesuatu yang tentang membela dirinya kepada Tuhan, ya, tentang apapun itu nanti teman-teman baca sendiri dalam Alkitab. Dan akhirnya teman-teman, bahwa ternyata Tuhan melihat Ayub yang berkata-kata salah tentang Tuhan itu, dan Ayub ternyata mengkoreksi apa yang dikatakan tentang Tuhan. Dan ketika dia mengaku salah tentang apa yang dikatakan tentang Tuhan, dan Ayub pun mesti meminta ampun dari Tuhan kepada Tuhan tentang ketiga orang ini yang bersalah kepada Ayub tentang tuduhan mereka kepada Ayub itu. Nah, teman-teman, kalau nanti baca di kitab Ayub ini banyak sekali tentang perkataan manusia tentang Tuhan yang logis, namun ternyata itu bukan perkataan Tuhan tentang dia kepada manusia. Teman-teman, nanti baca sendiri ya. Dan Ayub kalau nggak mendoakan mereka bahwa Tuhan memurkai ketiga temannya ini karena mereka berburuk sangka tentang Ayub. Nah, kalau ternyata itu memang kejadian yang salah, satu episode yang menurut kita salah, tapi kenapa Alkitab tetap mencatatkan kisah itu? Kalau salah, ya salah, hapus aja gitu ya dalam Alkitab.
hapus saja dalam seluruh sejarah yang terjadi ketika ada manusia yang salah tentang Tuhan, pikirannya yang salah. Ya udah jangan dicantumkan dalam Alkitab dong. Maunya gitu ya, logikanya begitu. Namun selain Alkitab itu mencatat juga soal firman Allah, Alkitab pun mencatat tentang adanya perkataan-perkataan manusia yang salah tentang Allah. Dan Tuhan izinkan itu tetap ada dalam Alkitab agar manusia mengerti tentang keputusan Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, tadi diskusinya kan mengenai ini ya teman-teman, bahwa ternyata tulisan yang diilhamkan Allah ya, tulisan yang diilhamkan Allah dalam Alkitab itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, meskipun tampaknya ini suatu hal yang salah, suatu hal yang harusnya dihapus dalam Alkitab karena memang ini semuanya salah pikiran, salah ngomong dan layak untuk dihapus gitu. Tapi Tuhan dalam Alkitab ini, dalam Alkitab yang kita baca selama ini, kok masih mengizinkan untuk kita bisa mengenal kesalahan orang tentang penilaian mereka tentang Tuhan. Kenapa? Untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kepada kita, barangkali kita punya pikiran yang salah, punya pretensi yang salah, punya asumsi yang salah tentang siapapun termasuk tentang Tuhan. Dan untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Jadi, mengapa itu dibiarkan ada dalam Alkitab? Karena memang untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan bila kita punya kesalahan, dan memperbaiki kelakuan serta mendidik kita dalam kebenaran. Ada satu lagi, dalam Alkitab, bagaimana seseorang itu pernah dalam satu tertekan, dalam satu pikiran yang tertekan, dalam satu keadaan yang tertekan, dia juga berkata-kata dalam Alkitab, dan Alkitab tetap mencatat sejarah perkataan itu dalam Alkitab dan tidak pernah menghapuskannya. Siapa yang tahu? Dari keputusasaan, dari depresi, ngomong soal Tuhan. Siapa yang tahu? Adakah yang tahu? Daud ya, Pak? Anaknya. Oh, Salomo. Oh iya. dalam kitab Pengkhotbah, terutama dalam kitab Pengkhotbah kita mengenal bagaimana Salomo ketika ia mempunyai hikmat, namun hikmat itu tidak diarahkan kepada Tuhan di dalam setiap keputusan Tuhan. Maka Salomo kemudian mempergunakan hikmat itu untuk mengawasi keuangannya, untuk mengawasi kerajaannya, dan untuk segala sesuatu yang ada di bawah matahari. Dan sebetulnya hikmat Tuhan dalam diri Salomo itu nggak pernah salah. Namun Salomo dan akal budi terjiwanya hanya terarah kepada kepentingan dia saja di bumi ini, di bawah kolong langit ini, di bawah matahari ini. Hingga dia kemudian memiliki satu pernyataan begini. Kalau teman-teman baca di Pengkhotbah, sia-sia aku berhikmat. Oke, teman-teman. Lalu kemudian dia juga bilang gini, tidak ada yang baru di bawah matahari. Itu kedua pernyataan itu ternyata memang itu salah. Ada yang baru di bawah matahari, itu siapa? Manusia baru. Ada yang baru di bawah matahari, itu manusia baru kita dalam Tuhan. Hikmat tidak pernah sia-sia kalau kita mengarahkannya kepada Tuhan. Dan kemudian banyak sekali hal-hal yang kita bisa jeli dalam Alkitab, dalam kitab Pengkhotbah. Salomo mengungkapkan itu dengan jelas. Beberapa hal yang kemudian mencerminkan bagaimana dia dalam tindakannya, dalam perilakunya, tidak mengarahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hingga hikmatnya yang ia punya dari Tuhan dipakai untuk hal yang sia-sia saja. Akhirnya jatuhnya kepada penyembahan berhala. Mengapa? Kalau teman-teman nanti baca, karena hati Salomo terpikat dengan cinta. Kepada siapa? Perempuan-perempuan asing. Nah, itu pangkal kejatuhannya Salomo ya sebetulnya. Dia ngumpulin banyak emas, dia ngumpulin kereta, di mana Tuhan waktu itu, kalau kemudian bangsa Israel hendak menghendaki pemimpin, aturan ini mesti ditegakkan. Kalau nanti kemudian bangsa Israel menghendaki pemimpin, ya, menghendaki adanya raja, kalau nanti suatu kali, dan itu terjadi pada masa Salomo.
Masa Saul, masa Saul di raja pertama kali ya. Di masa Samuel memerintah sebagai hakim. Nah, kemudian si aturan ini ditegakkan. Mengapa? Karena bangsa Israel mulai dipimpin oleh raja sejak Saul itu. Maka kemudian yang terjadi adalah setiap hal yang dipunyai oleh orang-orang Israel mesti diserahkan sebagai satu pajak kepada raja-raja itu. Dan ini yang menjadi beban orang Israel sampai dengan Salomo. Ya, di masa Salomo orang-orang itu sangat kelaparan sebetulnya. Memang benar di masa itu ya kerajaannya damai tanpa perang. Tapi hidup rakyat susah, makan susah ya. Karena ternyata memang Salomo sangat sangat mentarifkan pajak dengan tinggi. Dan itu kita mencatat. Di mana ayatnya? Saya coba temukan ya. Itu ada di kitab mana ya? Pajak. Mas. Oh, Yerobeam. Saya cari ya 1 menit. Ini salah satunya ya. Salah satunya ya. Mana ya? Bentar. Nah, ini dia. Rehabiam itu kan anaknya Salomo ya, yang meneruskan kerajaan Salomo ya. Dan kemudian ini ada ada perbincangan di antara Rehabiam dengan rakyat. Ayat yang ketiga. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabiam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hambamu. 5. Tapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabiam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu tentang untuk menjawab rakyat itu? 7. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang,
Ayahku telah membebankan kepadamu tanggungan yang berat, tapi aku akan menambahkan tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Itu teman-teman, contohnya ya. Dan ada satu ayat yang saya temukan. Mana ya? Kalau nggak salah, nah nanti deh, nanti kalau saya temukan ayatnya saya akan share ke teman-teman. Nah itu salah satu di antaranya ayat bahwa ternyata pada zaman Salomo yang meskipun tentang perang, namun hidup rakyat Israel sangat sengsara, penuh dengan tekanan pajak yang sangat tinggi. Karena ternyata Salomo itu memang orang yang senang mengumpulkan harta, penuh dengan kegemilangan, penuh dengan apa namanya kemewahan dan apa namanya dan rakyat Israel sangat tertekan oleh karena hidupnya Salomo seperti itu. Dilanjutkan oleh anaknya Rehabeam pun sama, makanya dari tahta Salomo yang diteruskan kepada Rehabeam, di masa Rehabeam memerintah sebagai raja, kerajaan Israel terpecah dua. Nah, karena gara-gara itu ya, maka Yerobeam minta jadi raja dari apa? 10 10 10 suku. Jadi dia raja 10 suku, kalau apa namanya? Rehabeam raja atas 2 suku. Itu teman-teman. Kalau nanti kita baca ya, ternyata memang Salomo ini jatuhnya justru karena pelanggaran untuk apa namanya? Mengumpulkan emas, kuda dan kereta, dan kemudian dia punya banyak istri. Karena itulah ia jatuh ke dalam dosa. Pertanyaan saya ya, kalau Daud kan bukannya dia punya lebih dari 1 istri. Ya, meskipun Daud pun ternyata memang penuh dengan pelanggaran, dan karena ia juga menumpahkan darah, maka ia tidak boleh membangun bait suci. Namun ternyata dalam hatinya Tuhan, Daud itu berkenan. Ya, berkenan karena di masa itu memang dia dalam kondisi raja yang harus berperang untuk mempertahankan mempertahankan kerajaan Israel. Jadi konteksnya seperti itu. Meskipun penumpahan darahnya Tuhan tidak menyukainya. Ya, teman-teman, begitu ya. Nah, Lukas 24 ayat 27. Ini ada satu pernyataan begini. Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Jadi Yesus, Sang Firman yang jadi manusia itu, menjelaskan apa yang dituliskan tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Kitab suci yang mana? Ini kan di kitab Injil berarti ya, di Lukas 24-27. Dan di masa itu belum ada kitab Injil. Ini apa namanya? Dia bicara soal kitab suci itu berarti apa? Kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi. Mulai dari kitab Musa, Taurat, dan segala kitab Nabi-Nabi. Nah, jadi omongan tentang Tuhan itu, bahwa Tuhan itu siapa, ya, pandangan Tuhan seperti apa, itu ada dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi. Nah, kemudian di Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci yang telah ada, itu yaitu kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi, sebab kamu menyangka bahwa olehnya yang besar ini mengacu kepada Alkitab ya, bukan kepada Tuhan. Mengacu kepada Alkitab dan firman-Nya, kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu ngomongin soal firman, soal keberadaan Allah, memberi kesaksian tentang Yesus, namun kamu tidak mau datang kepada Yesus untuk memperoleh hidup itu. Artinya apa? Kitab suci itu berbicara soal tentang Yesus, tentang Allah, ya. Dan kemudian kitab suci itu memberi kesaksian tentang siapa Yesus, ya. Orang-orang tidak mau datang kepada Yesus untuk beroleh apa yang dituliskan oleh kitab suci tentang Yesus dan tentang hidup yang ditawarkan oleh Allah itu sendiri. Jadi kalau ada orang-orang di masa lampau, di masa itu mereka tidak datang kepada penebus mereka tidak datang kepada Allah mereka, lalu mereka kemudian beribadah melalui
apa yang dikatakan kitab-kitab suci itu, tapi mereka beribadah tidak kepada Allah. Mereka beribadah kepada siapa? Jadinya? Siapa yang tahu? Kalau mereka waktu itu menekuni kitab-kitab itu, jadinya mereka beribadah kepada siapa? Kalau tidak kepada Allah. Siapa yang tahu? Ada yang bisa jawab? Kepada berhala, kepentingan dirinya sendiri. Oke, berhalanya siapa kira-kira? Egonya, kepentingan dirinya sendiri. Betul. Jadi ego, kepentingan diri sendiri pribadi, meskipun sebetulnya itu diatur oleh hukum Taurat. Jadi gini, mereka membaca Alkitab, di masa itu kan ada kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi, dan mereka bertekun dalam setiap ajaran itu. Namun mereka tidak pernah mengerti isi Alkitab di masa itu tentang siapa Yesus. Jadi mereka berkutat-kutat, berputar-putar dalam kereligiusan, dalam, kalau kata Dennis itu devout. Tapi mereka tidak pernah mengerti bagaimana hidup yang benar dalam pandangan Allah. Memang ada beberapa orang di masa perjanjian lama yang devoutnya benar. Ya, di antaranya siapa? Di antaranya itu tadi yang pernah saya bahas, Elia, Nuh, Henoh di antaranya ya, Samuel di antaranya. Dan mereka devout betul-betul karena mereka mengenal siapa Mesias mereka yang telah mengutus mereka. Ya, meskipun Mesiasnya baru tampil di masa perjanjian baru, tapi mereka sangat dekat dengan Mesias, sangat dekat dengan Sang Firman. Nah, sementara orang-orang yang akhirnya mereka adalah pemeluk agama Yahudi, ya, Judaism, mereka menolak Mesias. Mereka tidak mengalami Mesias hingga hari ini. Beberapa dari mereka sudah mengalami Mesias dan mengalami hidup yang baru, disebutkan sebagai Messianic Jews. Tapi banyak dari mereka belum memahami, belum mampu mengenal Mesias sebagai juru selamat mereka. Jadi sebetulnya berhala seseorang ketika mereka tidak mengenal Yesus, ketika mereka baca Alkitab itu apa? Daging atau egosentris. Sebetulnya seperti itu. Ketika meskipun ada aturan yang mengikat mereka. Aturan apa? Taurat, aturan tentang firman. Tapi mereka melaksanakan dengan tindakan mereka yang hendak menggenapi semuanya itu dengan tindakan dan kekuatan mereka. Bukan dengan kekuatan Tuhan Yesus. Lah kalau kita bergeraknya dan kekuatan kita yang didasari oleh kepentingan diri kita, oleh ketakutan kita, takut masuk neraka misalnya begitu ya, tidak didasari dengan cinta kasih kepada Tuhan, maka pada dasarnya kita sama dengan mereka. Kita ini sedang melanjutkan orang-orang yang hidup dalam ritual agamawi semata-mata. Yang duniawi. Bukan yang rohani sama sekali. Bukan soal kitanya hidup benar. Tapi kita memang nggak pernah jadi benar karena itu. Itu teman-teman. Nah, Alkitab itu memuat tentang siapa Yesus, siapa firman, siapa Allah. Tapi kita nggak pernah masuk ke dalam isi hati Allah itu sendiri. Berarti kita lagi punya berhala di situ. Berhalanya siapa? Kita sendiri. Meskipun itu diatur oleh hukum Taurat, tapi kelemahan kita yang dari dasarnya bahwa kita punya tabiat yang salah, punya tabiat yang lemah, kita nggak mampu menuruti perkataan Allah. Meskipun kita rajin baca kitab. Ada yang bertanya? Terus ini ada yang bingung? Silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Jadi apa yang menutupi mereka sampai seperti itu, Pak? Apa egonya itu yang menutupi? Selubung. Kalau dikatakan oleh Paulus, selubung. Hingga hari ini, selubung yang menutupi mereka. Itu ayat yang gini ya. Selubung. 2 Korintus 3. Nah, coba Bu Marta tolong baca. 14. Silakan Bu Marta. Ya, Pak. Ya. 2 Korintus 3 ayat 14 ya, Pak? Ya, sampai 15.
Ya, 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ya, Nah, Pak, terima itu ya. kasih. Selubungnya apa tadi? Selubungnya itu apa? Kepentingan pribadi. Dalam setiap agamawi ritualisme yang mereka lakukan, mereka masih punya kepentingan diri sendiri. Yang tadi Budina katakan itu. Kelemahan kedagingan. Itu seperti itu. Karena tak seorang pun mampu menyenangkan Allah dengan kedagingan seperti itu. Meskipun tampaknya aktivitasnya rohani banget. Baik banget. Hafal Alkitab, ya. Sering ngomong soal firman, jauh dari dunia. Wah, bahkan religius sekali deh. Tapi tindakannya itu tidak mencerminkan mereka mengenal Kristus. Ini begitu teman-teman, Bu Marta. Jelas ya Bu Marta ya? Iya, Pak, terima kasih. Iya. Nah, jujur saya pun ketika masuk ke RTM, saya pikir saya udah tahu banyak hal. Ya. Tapi ketika digali terus, ya, digalinya bersama-sama dengan pengalaman hidup ya bersama-sama dengan Tuhan dan Roh Kudus, mengerti bahwa peran Roh Kudus penting untuk membongkar tabiat lama kita. Dan kalau kita kemudian mengerti hal ini, ya bersyukur akhirnya kemudian masuk ke beberapa musim-musim hidup saya yang uh, up and down ya. Ada ngalamin sedih, ada yang ngalamin kecewa sama Tuhan pernah juga ya. Dan ternyata menemukan ternyata selama ini yang bikin semuanya tampaknya baik-baik saja tuh ya ternyata hanya jiwa saya yang kemudian dilapisi oleh selubung-selubung yang dari kedagingan itu. Nah, ikut Kristus itu sebetulnya ya kalau saya bilang ini, sebetulnya seperti kita masuk ke dalam berbagai-bagai tempat dan situasi yang tidak memungkinkan untuk kita bisa bertahan dengan kekuatan kita sendiri. Sungguh, serius. Sekali lagi saya mengingatkan, buah roh itu muncul pada saat yang tidak mengenakan. Sungguh. Jadi kalau menyangkanya buah roh itu hidup tumbuh dalam situasi penyembahan, dalam konteks bahwa kita lagi memuji Tuhan, mungkin ada yang begitu, tapi saya rasa nggak sampai ke situ. Kalau munculnya dalam keadaan yang tidak mengenakan, itu muncul buah roh, itu maka Tuhan yang menghidupkan dia, menghidupkan orang itu di dalam dirinya. Menghidupkan diri Tuhan dalam hidup orang itu. Orang yang punya buah roh adalah orang yang memang ternyata akhirnya mengenal Kristus. Karena dia sadar dia tuh bukan orang yang baik. Karena Yesus menumbuhkan kesabaran, Yesus memunculkan kerendahan hatian, Yesus yang kemudian memunculkan ketekunan, bukan kita yang tekun, tapi dia yang kemudian mengajarkan kita untuk tekun. Dan dia menghidupkan diri sendiri dalam diri kita. Nah, selain itu teman-teman, kalau kita sekarang mempelajari soal apa yang dirahasiakan tentang hari esok, kita punya pengharapan, kita punya damai sejahtera. Apa itu cukup? Belum. Selain buah roh, ada lagi yang lain. Yaitu apa? Karunia roh. Apa itu karunia roh? Sesuatu yang Tuhan jabarkan dalam wujud anugerah pemberian. Untuk kita mengetahui isi hatinya Tuhan. Dan itu diturunkan lewat Roh Kudus. Pemberian Roh Kudus diberikan kepada manusia yang bertobat. Enggak bisa manusia yang enggak bertobat. Mengapa? Dalam pertobatan, orang yang berpaling kepada Tuhan Yesus baru diberikan rahasianya untuk masuk ke dalam tabir dirinya Yesus. Yang sanggup memberikannya ya Allah sendiri. Dan orang itu mesti bertanggung jawab berjalan dengan Tuhan untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran kerajaan Allah dipimpin Roh Kudus itu. Termasuk dalamnya ketika orang itu punya iman. Maka orang itu akan diperlihatkan cara berjalan, cara mendengar,
cara dituntun, dan cara berjalan meskipun dalam lembah kelam sekalipun. Jadi itu pemberian dari Allah semuanya. Tidak dihasilkan dari kehebatan ketekunan kita. Dan itu yang perlu kita syukuri. Bahwa kita hari ini menyadari bahwa pemberian dari Allah itu semuanya itu sempurna dan cukup untuk membuat kita masuk ke dalam berbagai-bagai hidup yang berkelimpahan dalam diri Kristus. Makanya banyak orang yang kemudian nggak mampu masuk ke sini. Kenapa? Karena mereka berpikir mereka masih mampu mengerjakan semuanya dalam Tuhan. Nggak bisa. Nggak bisa. jadi musim-musim yang lalu saya sudah menyadari hal ini. Jadi masuk musim-musim yang bersama-sama dengan RTM sejak 5 tahun yang lalu, baru saya sadar, oh iya, ini dia musim yang baru. Gitu, Bapak Ibu teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Saya lanjutkan kalau tidak ada. Sub yang kedua, makanan rohani. Nah, ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, karena kita undang dia dengan iman, berdasar janjinya sendiri dalam Wahyu 3:20, iya, Tuhan Yesus mengajak kita makan bersama. Makanan bagi roh kita adalah firman Allah. Jadi, ia memberikan kepada kita firman dan kita makan bersama-sama dengan Yesus. Wahyu 3:20. Ibu Hotinda, apakah bisa baca sekarang? Iya, Pak. Oh, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ayat berapa, Pak? Terlalu benar. Wahyu 3:20. Oh, Wahyu 3 ayat 20. 20, Pak? Betul, Bu. Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Ya. Terima kasih, Bu Hotinda. Sama-sama. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jadi Tuhan Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Kalau kita ingin menilai, memang nggak boleh menghakimi sih ya. Tapi kita berhak menilai kan. Menilai untuk kita mengerti siapakah orang yang kita ajak bicara. Ya misalnya kalau kita lagi berbicara dengan orang atau kita lagi memberikan khotbah firman Tuhan. Bilang gini ya. Tok tok tok. Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya, yang mengetok pintu hati. Pintu hatimu. Misalnya ya Bapak Ibu teman-teman ngomong sama seseorang. Pintu hati ada di mana? Oke, di hati kan gitu ya. Itu ciri orang itu belum bertobat, belum mengalami kelahiran baru. Karena dia nggak ngerti pintu hati ada di mana. Nah, ke teman-teman kalau kemudian kita bisa mengerti ayat ini, ya Wahyu 3:20, Tuhan Yesus ketok pintu hati ada di mana? Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini ayat menyatu dengan ayat yang saya bagikan di sini sekarang. Roma 10 ayat 9. Tolong dibaca oleh siapa nih? Oke, Bu Yunike ada ya? Ya, Pak Doni. Terima kasih. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan
dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. 10-nya belum, Bu Yunika. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Terima kasih Bu Yunika. Sama-sama Pak Doni. Nah, jadi kita bisa mengerti dari ayat ini, pintu hati itu, pintu hati yang kemudian Yesus masuk ke dalamnya itu adalah di mulut. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Oke. Hati yang percaya dan dibenarkan karena mulut mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamat dan diselamatkan. Jelas ya teman-teman? Hati yang percaya itu belum cukup jika tanpa disertai dengan mulut yang mengaku. Itu jadi pintu hati. Jelas? Yesus bisa masuk ke dalam hati manusia kalau orang itu mengaku dengan mulutnya. Bukan cuma hati yang percaya saja. Oke, nangkep ya? Dicek teman-teman. Kalau ada teman-teman yang ngajak ngomong bareng atau kita khotbah bareng, misalnya teman-teman diberikan waktu untuk berkhotbah, mengajar, kenali lawan bicara kita, apakah mereka sudah dilahir barukan atau belum. Kalau belum, ceknya di situ. Pintu hati di mana? Di hati. Nah, berarti belum. Jelas ya? Oke. Sekarang baru tahu? Siapa yang baru tahu tuh ayatnya seperti begitu? Apa nggak Bu. dengar? Ya? Nggak dengar tadi apa yang dibilang Oke. Bapak. Cara untuk kita mengerti seseorang yang kita ajak bicara, mereka belum lahir baru, yaitu dari pertanyaan, di manakah pintu hati manusia? Dan banyak orang bilang, itu pintu hati ada di hati. Enggak, bukan di hati, di mulut. Ayatnya di situ tadi. Roma 10 ayat 9-10. Dengan hati yang percaya dan mulut yang mengaku, maka orang selamatkan. Gitu. Ya. Jadi masuknya Yesus ke hati manusia itu bukan karena dibaptis jadi orang Kristen atau percaya, bukan. Dari bapak dan mamanya orang Kristen, maka kemudian jadi dia orang percaya. Enggak seperti gitu. Tapi dari kelahiran baru yang menyebabkan dia mengundang Yesus masuk ke hatinya. Iya benar. Ya. Nah, bagaimana dengan jalur orang yang dari papa mamanya udah Kristen, pelayan Tuhan, anaknya gimana? Sama. Jadi nggak otomatis langsung tiba-tiba dia jadi hamba Tuhan. Enggak bisa lah. Emangnya gitu aja lahir dan kemudian jadi lahir baru kan enggak. Nggak gampang kan Pak? Sebetulnya bukan masalah gampang nggak gampang, mau apa enggak orangnya. Gitu aja. Ya kan? Nah, setiap anak yang dilahirkan dari pasangan yang memang orang Kristen atau pelayan Tuhan, memang mempunyai kecenderungan untuk cinta Tuhan, betul. Oke. Nah, jadinya orang ini mempunyai benih yang memang membuat rencana Tuhan lebih cepat terlaksana. Ya, gitu teman-teman. Nah, tapi nggak otomatis orang anak ini jadi langsung orang yang lahir baru sejak dia lahir, nggak otomatis kayak gitu. Tapi kecenderungannya ada untuk cinta Tuhan. Dan itu biasanya dipakai sama Tuhan untuk mempercepat anak ini masuk ke dalam rencananya. Dari awalnya dia udah cinta Tuhan, dia senang dengar khotbah, dia senang baca Alkitab, dia senang berdoa. Itu salah satu contohnya seperti itu. Contohnya ya. Oke, seperti itu. Si Denis ketawa. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nggak ada saya teruskan. Oke. Nah, 1 Petrus 2 ayat 2. Oke, silakan, ada yang bisa baca? Supaya baca. Oh, Bu Yohana ada? Silakan kalau bisa baca. Ada Pak Doni. Oh, terima kasih. Shalom. Shalom, selamat sore. 1 Petrus 2 ayat 2.
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, terima kasih Bu Yohana. Sama-sama, Pak. Nah, ini bayi yang baru lahir, sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu ingin yang air susu yang murni dan rohani. Mengapa? Karena dengan minum itu, sang bayi akan bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi bayi rohani kita, misalnya dulu pernah jadi bayi rohani ya, kita langsung diajari oleh Tuhan tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Kenapa kita langsung harus dengar suara Tuhan? Kenapa? Karena olehnya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dengar khotbah itu hal yang lain. Dengar pemuridan itu hal yang lain. Setiap dari kita langsung diajari oleh Tuhan bagaimana mendengar Dia bicara. Hanya dengan itu kita bisa menjadi manusia rohani yang bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kalau nggak dengar suara Tuhan, pasti meleset. Nah, beruntung RTM dalam pemuridannya juga memperkuat hal ini. Mengapa? Karena ini penting untuk pertumbuhan kita semua. Jadi kita nggak ngomongin soal aturan-aturan yang harus begini maka kemudian jadi orang religius, nggak kayak gitu, tapi mendengar suara Tuhan. Maka dibutuhkan mentor-mentor ya. Nah, mentor-mentor ini penting untuk apa? Untuk mengarahkan hati kita kepada hatinya Tuhan. Mengingatkan, yuk hatinya Tuhan di mana gitu ya. Yuk kita di mana dalam rencana Tuhan. Yuk kita arahkan lagi kepada Tuhan. Nah, setiap mentor, setiap pengajar yang ada di RTM, semua mengingatkan kita dalam hal ini bahwa kita wajib untuk mendengarkan tuntunan Tuhan. Oke. Nah, kalau bagian-bagian seorang mentor, seorang pengajar gimana? Mengkonfirmasi. Benar nggak sih Pak? Saya pikirnya begini. Nah, biasanya si mentornya atau si hamba tuannya, atau si pengajarnya nggak langsung bilang itu salah gitu ya, nggak. Tapi diarahkan kembali kepada Tuhan. Dan kalau teman-teman pernah ngubungin saya ya, saya biasanya mengarahkan, bukan memaksa orang itu untuk ikuti kata saya, nggak kayak gitu. Mengarahkan tuntunan Tuhan gimana sih? Kenapa? Karena tingkat pengertian setiap orang dalam tuntunan dengan Tuhannya pasti berbeda-beda. Tingkat pengertiannya pasti berbeda-beda. Nah, tapi ya ingat ini, ada batasannya. Ya, yang ini diarahkan nantinya akan berputar-putar. Teman-teman atau Bapak Ibu sekalian nanti akan mengalami hal-hal yang tidak bisa kita kuat di dalamnya ya. Kita hatinya kemana kalau nanti kita berputar-putar di wilayah itu terus. Kan ini soal fondasinya apa? Soal iman misalnya begitu ya, atau soal kasih. Nah, bagaimana kita meletakkan kasih pengharapan kita dan iman kita di hadapan Tuhan. Di mana letaknya Tuhan? Dalam keputusan-keputusan yang Tuhan tentukan kepada kita. Mau nggak kita ambil? Seperti itu teman-teman. Halo Bu Mundi. Selamat sore. Malam Pak, selamat sore. Sore. Maaf ya Pak, Nggak apa-apa. terlambat ya Pak ya. Silakan Ya. Bu. Jadi teman-teman dalam setiap proses kehidupan itu kita mesti mendengarkan tuntunan Tuhan. Ya. Sekali lagi, mentor, hamba Tuhan, pengajar, Bapak Rohani hanya mengarahkan kita kepada Tuhan. Ya, oke. Terus masuk lagi ke Ibrani 5 ayat 12. Nah, boleh Bu Mundi langsung tolong baca. Ibrani 5. Iya Pak, siap. Terima kasih. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu apa ini masuk? Bukan. Oh, separuh ya Pak ya, masukan. Oh ya. Ya. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Ya, bukan makanan keras. Amin. Terima kasih Bu Mundi. Ya, sama-sama Pak. 13. Pak.
Boleh, Bu Marta ya? Silakan, Bu. Saya. Ini siapa ini? Itu. Nggak kelihatan. Sorry, maaf. Oh, Bu Itun. Silakan, Bu Itun. Silakan. Oke. Ibrani 5 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ya, terima kasih Bu Itun. Oke, ini Ibrani 5, 12, 13 ini saya akan ajarin lebih apa ya, lebih dalam ya. Sekalipun kita ditinjau di sudut waktu, ikut Tuhan jadi orang Kristen, mungkin kita udah lama ya. Mau yang udah lama, mau yang baru ya, pokoknya kita samain aja deh. Umur kita itu udah di atas 30 tahun katakanlah, kecuali Denis ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, kamu sudah seharusnya jadi pengajar, gitu ya. Tapi kok masih perlu diajarkan lagi asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Jadi artinya kalau dari umur waktu ini, pokoknya dari umur segi waktu, segi umur, kita tuh udah jadi pengajar, ngajarin orang-orang, tapi kita masih diajarkan bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Dan ini ya, kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Wah, kan saya Pak udah makanan keras, Pak. Bukan susu. Belum tentu loh. Contoh ya, susu itu adalah apa? Jenis makanan hidup apa kalau susu? Yang enak-enak, yang enteng-enteng saja gitu loh. Ya. Wah Pak, saya tuh dari awal udah hidupnya udah sulit Pak. Ini udah makanan keras. Oke, saya mau bilang masih belum tentu. Kalau ternyata di hidup kita ternyata sudah mengenyam hal-hal yang sulit, yang keras, tapi di hati kita masih mengharapkan mujizat Tuhan terjadi, dan ternyata kita masih ngedumel, masih protes, masih tidak mau untuk menerima proses hidupnya Tuhan terjadi dalam hidup kita masih perlu susu, bukan makanan keras. Nah, jangan sampai kalau kita ngalamin hal-hal yang keras, hal-hal yang tidak mengenakan, kitanya jadi penuh dengan ipuh dan racun. Kenapa? Karena seringkali kita memang punya satu keinginan untuk hidup dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Oke? Tapi di dalam tubuh jasmani kita yang penuh dengan keinginan, ya, penuh dengan kedagingan, penuh hawa nafsu, kita tuh ingin mendapatkan perkenanan atau bisa saja kita ingin memaksa Tuhan mengerjakan apa yang kita mau. Kalau ternyata memang belum saja terjadi, maka dengan kekuatan kita sendiri, kita mengerjakannya. Mendahului Tuhan. Berarti kita masih minum susu, bukan makanan keras. Suatu kali kelak kalau kita maksa begitu terus, memang akhirnya Tuhan akan hambat. Tuhan akan potong ranting-ranting yang kita tumbuh dengan kekuatan kita sendiri. Meskipun di masa-masa itu Tuhan izinkan kita masih mempunyai satu keinginan dan Dia izinkan. Tapi kelak dalam satu percepatan proses hidup Tuhan yang mesti terbentuk dalam hidup kita, Ia mesti akhirnya menghentikan itu semua. Memotong segala sumber-sumber kekuatan kita. Agar kita akhirnya bergantung penuh sama Tuhan. Dan disitulah kita mulai memakan makanan keras. Ikut Tuhan itu gak mudah loh. Gak mudah bagi daging maksudnya ya. Tapi ikut Tuhan itu sebetulnya simple. Mau atau tidak. Dan kalau urusannya mau, bukan berarti kita udah masuk ke jalan tol. Enggak jamin. Karena kalau kita masuk dalam kehidupannya Tuhan, yang mesti terbentuknya itu karakter Tuhan. Dan seringkali kita bentrok di situ. Bentrok, berontak, nggak terima di situ. Mengapa? Karena hidup dengan karakter Tuhan itu berbeda dengan dunia. Dan kita cenderung ingin bersama-sama dengan dunia sebetulnya. Karena kita memang asalnya, awalnya dari dunia ini. Ya, menjadi berbeda dengan orang lain itu nggak nyaman. Iya kan? Tapi dengan Tuhan, kita jadi orang-orang yang dalam tuntunan Tuhan, kita jadi orang-orang yang ngikutin apa yang Tuhan mau. Tapi dorongan dalam pribadi kita yang berasal dari dunia ini,
cenderung ingin sama dengan orang-orang lain dan dengan dunia ini. Contoh, kalau orang sukses, kalau orang mengalami begitu banyak kebahagiaan, orang itu bukan dalam Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita yang udah sungguh-sungguh dalam Tuhan, kok orang itu bahagia sih? Kok orang itu diberkati sih? Kok orang itu tampaknya suka-cita aja sih? Meskipun tampaknya orang itu nggak seheboh kita dalam pelayanan, dalam berdoa, tapi kok dia lebih bahagia dibanding saya? Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan sekali lagi. Urusan kebahagiaan, sukacita, itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang ditanamkan dalam hati kita. Urusannya bukan dibandingkan satu dengan yang lain. Kalau urusannya satu dibandingkan dengan yang lain, nanti urusannya kita jadi iri hati. Jelas ya teman-teman? Iri hati itu makanannya ya masih minum susu. Jadi kalau kita masih punya iri hati, ya kita masih perlu susu. Nggak bisa makanan keras. Kalau kita masih minum susu, artinya kita belum bertumbuh. Artinya kita masih rentan untuk menerima penyelamatan dari Tuhan. Nah, ini didapat dari ayat yang kita baca barusan. Ya, teman-teman. Susu yang murni dan rohani itu menjamin kita jadi bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Jangan jadi anak kecil terus. Jangan jadi orang-orang yang menuntut Tuhan terus-menerus untuk membuat kita jadinya bahagia dan aman dalam hidup kita. Mungkin yang kita ingin anggap aman itu Tuhan tidak menyukainya. Karena yang Tuhan sukai adalah perubahan. Yang Tuhan sukai adalah perubahan akal budi seperti dia. Tidak sama dengan dunia ini. Ya, gitu teman-teman. Ya. Yohanes 6:53. Oke, kembali ke apa yang belum baca? Bu Levina ada? Sudah bisa bacakah Bu Levina? Iya, Pak. Oh, terima Bisa. kasih. Terima kasih, Bu. Kasih, Pak. Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Amin. Ya, terima Makasih, kasih Pak. Bu Levina. Jadi memang ini tubuh Yesus dan darah Yesus itu adalah makanan dan minuman. Tapi materi dasarnya adalah firman. Jadi materi dasar dari daging dan darah Yesus itu adalah firman. Nah makanya Yesus nyuruh kita makan firman-Nya. Ya betul ya. Jadi dalam konteks apa daging dan darah ini dimakan? Dalam konteks ketika kita menikmati perjamuan Tuhan. Mengapa itu diingatkan? Ya, karena dengan makan perjamuan itu kita itu sedang meminta secara khusus, meminta secara sah, secara fisik untuk Tuhan menghidupi kita, menggantikan kita. Oke, teman-teman ya, dengan kita makan perjamuan artinya kita sedang menikmati keberadaan Tuhan yang penuh dalam diri kita dengan memakan tubuh dan darahnya. Namun materi dasarnya firman. Yang paling kuat yang mana, Pak? Dengar rema. Dengar firman-Nya Tuhan. Ya, itu yang paling kuat. Yang paling kuat yang menuntun kita itu memang firman-Nya, remanya. Karena materinya, dasarnya adalah rema itu sendiri. Nah, ini yang harus kita pelajari adalah gitu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ya, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Jadi barang siapa yang menikmati firman senantiasa, rema senantiasa, orang itu tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Dan ini lihat, dan aku hidup oleh Bapa. Teman-teman, kalau kita menikmati hidup Kristus, kita mesti menikmati firman-Nya. Mengapa kita mesti menikmati firman-Nya? Karena Yesus pun dihidupi oleh Bapa. Jadi ketika kita menikmati firman-Nya, kita itu akhirnya mengerti sekarang hari ini kita hidup oleh Bapa. Jelas ya teman-teman? Hidup Kristus dihidupkan oleh Allah Bapa. Jadi hidup Kristus di muka bumi ini yang ketika dia bicara itu, hidup itu dikendalikan penuh oleh Allah Bapa. Atau dengan kata lain adalah Allah Bapa menghinggapi tubuh Yesus untuk menyatakan kuasanya. Dalam pikiran yang sama yang sekarang kita bagikan hari ini, ketika kita mendengar rema Tuhan dan hidup oleh rema itu sendiri, kita dituntun oleh rema itu dan kita menggenapinya. Dalam kesadaran kita mesti bertumbuh dong ya sekarang. Bahwa kita sedang dipergunakan oleh Yesus dan Allah Bapa sekaligus untuk Ia bekerja dalam diri kita. Pak, tadi kan Yesus dan Allah Bapa, kok akhirnya Bapa bilang Ia bekerja, itu siapa? Allah. Keluarga Elohim itu akhirnya bekerja dalam diri kita. Mengapa saya bilang iya dalam kata yang tunggal? Karena sesungguhnya yang sedang dibangun adalah siapa? Allah dalam diri kita. Yang kita kenal selama ini kan Yesus dan Roh Kudus. Tapi kelak kalau kita sampai pada makanan yang kita terima itu terus-menerus menghidupi kita, akhirnya kita memahami bahwa Allah sedang bikin tubuh, yaitu dirinya sendiri, yang Ia awali lewat hidup Kristus. Sekarang ini program yang lebih lanjut lagi karena kita mengasihi Yesus. Allah Bapa menghormati kita dan hendak mewujud nyatakan tubuhnya kembali hidup di muka bumi ini seperti Ia meminjam tubuh Yesus 2000 tahun yang lalu. Itu bukan berarti kita melewati Yesus. Kita menghargai, menghormati, dan sejalan dengan Yesus karena kita mengasihi Yesus. Dengan itu maka Allah Bapa menghormati kita karena kita menghormati Yesus. Dan ayat ini luar biasa indah. Mari kita baca ayat ini. Nih. Dibaca coba oleh Ibu Mundi. Tolong baca, Bu. Yohanes 14 ayat 23. Bentar. Ini FIH ya? Ya. Yang Yohanes 14 ayat 23 ya, Pak? Betul. Ya. Yesus menjawab, sebab wah Pak, itu sebentar Pak, saya ngambil kitab aja Pak, ini nutup Pak. Itu, Pak. Nutup. Oke. Iya nutup ini Pak, nggak full ini Pak. Enggak full. Ininya. Iya nggak full. Dipindahin Yohanes. nggak bisa, menjadi Ibu bisa. Saya ini aja Pak. Boleh. Ya, Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Oke, terima kasih Bu Mundi. Nah, Sama-sama Pak. coba yang lain, yang Bu Marta deh, yang FIH ya. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih juga. Agak itu Pak, oke. Yang ditulis di Bapak itu ya, yang dilihat Betul. Allah ya. Betul. Enggak. Yohanes Iya betul itu. Ya, silakan. Yohanes 14 ayat 23 dalam versi FIH.
Yesus menjawab, sebab aku akan menyatakan diri hanya kepada mereka yang mengasihi dan menaati aku. Bapa juga akan mengasihi mereka dan kami akan datang serta hidup dengan mereka. Amin. Terima kasih Bu Marta. Sebab aku akan menyatakan diri hanya kepada mereka yang mengasihi dan mentaati aku. Karena akibatnya, karena kemudian seseorang itu mengasihi dan mentaati Yesus, Bapa juga akan mengasihi mereka. Hasilnya adalah kami akan datang serta hidup dengan mereka. Jadi artinya apa teman-teman? Yesus hanya mewujud nyatakan siapa dirinya kepada mereka yang mendengarkan dan mentaati dia. Jadi nggak semua orang Kristen berjumpa Yesus. Yang hasil akhirnya adalah Bapa dan Tuhan Yesus berkenan hidup dalam diri orang itu. Nah, coba renungkan baik-baik. Nggak semua orang Kristen masuk ke dalam kapasitas ini. Jelas ya? Sejak awal sekali saya udah bilang membatasi itu. Nggak semua orang Kristen akhirnya masuk ke dalam penyelamatan ini. Bahwa akhirnya Bapa berkenan hidup bersama-sama dengan kita itu adalah keinginannya, inisiatif. Bukan karena kitanya. Tapi melihat bahwa kita menghormati Yesus, mentaati dia, mendengar dia bicara dan melakukannya, maka kemudian Bapa mengambil alih tubuh itu untuk menjadi baitnya yang hidup. Itu adalah planning yang sejak awal semula ditetapkan dari masa perjanjian lama sekalipun. Sebetulnya itu planningnya. Nah, ditutup dengan apa? Ditutup dengan perjamuan kawin anak domba. Artinya Bapa menghendaki adanya manusia-manusia yang seperti Yesus. Kurang dari itu, gagal. Itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan dicerna dulu. Lah, sekarang mungkin pertanyaannya, Pak, saya sejauh mana sekarang? Apakah sudah masuk ke dalam rangkaian penyelamatan Tuhan? Apakah sudah masuk ke dalam arahan tepat dari Allah sendiri? Apakah saya masih belum pasti? Nah, saya mau jelaskan dulu ya. Nih, ayatnya. Faktanya demikian. Penebusan yang dilakukan Yesus itu sempurna. Itu kita udah tahu pasti. Tapi kita ini gimana statusnya? Kita yang masih lemah, kita yang masih punya banyak dosa, kita yang punya ketidakmampuan untuk diperhadapkan kepada pilihan-pilihan Tuhan, kita masih berontak, kita ini gimana? Faktanya adalah di sisi kita, kita kemudian jadi orang sempurna lewat penebusan Yesus itu. Karena kita disempurnakan oleh penebusan Yesus. Ketika kita menerima sebagai juru selamat, di hari pertama kita menerima itu, kita disempurnakan. Kita sempurna dalam pandangan Allah. Oke, ini ayat. Nih, silakan dibaca. Siapa? Bu Yunike? Bisa? Tolong baca. Iya Pak Doni. Terima kasih. Efesus 5 ayat 26 ya Pak. Betul, Bu. Untuk menjadikannya kudus dan bersih, dicuci oleh baptisan dan firman Allah, sehingga ia dapat mempersembahkan jemaat kepada dirinya sendiri sebagai jemaat yang mulia tanpa noda, cacat atau celah, sebab ia kudus dan tanpa satu kesalahan pun. Jelas Amin. ya? Karena kemudian kita ditempatkan oleh Kristus di hadapan Allah setelah
dicuci oleh baptisan dan oleh firman Allah. Sehingga Yesus mempersembahkan kita sebagai jemaat yang mulia, tanpa noda, cacat, atau celah, alias sempurna. Dan jadi kesempurnaan didapatkan dari mana? Pemberian, penganugerahan. Bukan karena tindakan kita untuk jadi orang sempurna. Dengan kita pindah ke padang gurun jadi orang sempurna? Enggak. Dengan kita pindah, kita nggak nonton TV, kita pindah ke pegunungan, nggak ketemu sama orang-orang nih. Nggak ketemu orang-orang, diem di pegunungan. Baca Alkitab, jadi orang sempurna? Enggak juga. Dengan kita bertindak seperti begitu, kita takut berbuat kesalahan, itu pun dosa. Sesuatu yang tidak melangkah berdasarkan iman adalah dosa. Nah, terima dengan iman bahwa Yesus telah menyempurnakan kita. Cuman berikutnya adalah ikuti remanya Tuhan dan genapi setiap apa yang Tuhan inginkan. Maka kita dibebaskan dari dosa. Jelas teman-teman? Maka dengan itu kita bisa jadi orang yang sempurna dalam pandangan Allah. Ini dia. Mana ya? Nih. Tanda bahwa kita ini memang betul-betul memiliki Kristus. Tanda bahwa kita sekarang betul-betul memiliki Kristus adalah ini. Aduh, mana ya? Bentar, saya cari dulu. Nih. Dalam pandangan Allah, tanda hadir Kristus dalam kita menyebabkan kita sempurna. Dalam Galatia 5:22 ya, buah roh. Tetapi buah roh itu, dalam bahasa Inggrisnya di Amplified Bible, buah roh itu adalah hasil dari kehadiran Tuhan dalam diri kita. Mengerti ya? Buah roh itu adalah tanda hadirnya Yesus dalam diri kita. Jadi kalau ada buah roh, artinya kita sempurna. Jelas nggak teman-teman? Itu tanda hadirnya Yesus. Karena kita nggak mungkin jadi orang sabar tiba-tiba. Jadi orang yang tekun tiba-tiba. Jadi orang yang penuh dengan pengendalian diri tiba-tiba. Jadi orang yang penuh dengan kasih tiba-tiba. Nggak mungkin. Pada dasarnya kita ini adalah orang-orang yang punya tabiat yang lemah alias daging. Dan orang yang punya tabiat yang lemah tidak mungkin menyukakan hati Allah. Nah, ini dia. Ini saya bawakan kemarin di ibadah MC. Jadi masih molotok, masih saya ingat. Nah, kalau kemudian yang terjadi setelah kita menyadari Kristus sebagai Tuhan yang menebus kita dan Kristus yang membuat kita sempurna dalam pandangan Allah, jadinya begini. Nah, sorry, bukan ini. Nah, ini dia. Allah Bapa memandang anak-anak Allah sempurna karena ada penebusan Kristus yang menebus mereka. Anak-anak Allah memiliki Roh Kudus. Anak-anak Allah memiliki pikiran tentang penebusan Kristus, bagaimana Kristus yang telah menebus mereka, dan mereka jadi hamba kebenaran setelah mereka mengikuti Yesus. Bukan menjadi orang merdeka, tapi tetap jadi hamba, yaitu hamba kebenaran. Dan selama anak-anak Allah ini mengerti apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka, mereka memandang penebusan Kristus sebagai hidup untuk berdampingan dengan Bapa di sorga.
ya. Dan ketika mereka terus-menerus mengikuti tuntunan Tuhan dan adanya buah roh yang muncul dari diri anak-anak Allah itu menjadikan Allah Bapa memandang anak-anaknya sempurna. Cara peribadatan kita sekarang adalah dengan cara apa? Memahami bahwa kita sedang membawa darah Kristus dalam Ibrani 12 ya. Kita memahami dalam masuk ke ruang Maha Kudus untuk berjumpa dengan Allah, kita membawa darah Kristus dan penebusannya itu, maka Allah Bapa memandang kita layak, sempurna, tanpa kerut, tanpa celah, tanpa aib. Dengan cara itu kita bisa beribadah kepada Allah. Tapi yang dulu kita lakukan sebelum kita mengerti hal ini adalah yang seperti ini. Nah, kita beribadah kepada Allah mencari perkenanan Allah. Mencari apa sih yang Allah inginkan? Meskipun kita masih punya penuh dengan kelemahan dan ikatan akan dosa, kita tidak punya hal yang sempurna yang kita tawarkan, meskipun itu kemudian kita lakukan sebaik mungkin, kebaikan, kebajikan, kemurahan. Tapi dalam hidup kita selalu ada rasa bersalah akan dosa. Selalu ada ruang kosong di hati kita, bagaimana kita bisa menggenapi semua apa yang Allah inginkan. Dan memahami bahwa Allah yang sempurna begitu, tapi kita penuh dengan kelemahan, tanpa penebusan Kristus yang ditawarkan oleh Allah, kita beribadah dengan cara yang sia-sia. Meskipun aktivitasnya rohani. Aktivitasnya luar biasa rohani sekalipun, tapi tidak memandang Kristus yang menebus kita. Namun dengan cara kita beribadah, dengan cara kita kemudian berbuat baik, dengan cara kita melayani Allah, itu tetap tidak dipandang oleh Allah dengan sempurna. Karena kita tidak menghormati anak. Jelas ya? Nah sekarang pulang dari sini, nanti habis dari sini, pahami betul-betul bahwa kita ini masih jadi hamba. Hamba kebenaran. Bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Kita tuh masih nggak bebas. Kita tuh masih diperbudak oleh siapa? Oleh Tuhan. Untuk mengikuti keinginannya. Mengapa alasannya dia begitu pengennya? Karena ia telah membebaskan kita dengan darahnya. Ia menebus kita, ia menjadikan dirinya dosa dan tawanan. Lihat ini. Ini dasarnya penebusan Kristus. Nih, penebusan itu artinya apa? Dari perkataan to atone, menebus. Apa arti kata menebus, to atone? Menderita hukuman atas dosa. Jadi Yesus yang nggak bersalah, yang nggak berdosa, menderita hukuman karena dosa. Sehingga menghilangkan dampak dosa dari orang berdosa yang bertobat. Nah, teman-teman ini mesti disempurnakan. Jangan satu sisi saja. Menghilangkan dampak dosa dari orang yang berdosa. Bukan. Yesus menghilangkan dampak dosa dengan menjadi orang yang terhukum untuk ia menghilangkan dampak dosa dari orang berdosa yang bertobat dan memungkinkan dia berdamai dengan Allah. Pertobatan ini yang penting untuk kita harus ketahui. Bukan berarti setelah kita menerima Yesus dan sempurna gitu. Sudah sempurna, sudah merdeka, sudah sempurna, tinggal menunggu penjemputan dari sorga. Enggak kayak gitu. Pertobatan ini mesti ada setiap hari, setiap saat. Untuk kita senantiasa mendengar dia bicara, untuk senantiasa kita dihidupkan oleh dia. Dan kita mengerti ada dalam tindakan kita yang mesti kita lakukan. Apa itu tindakan apa? Nih, tindakannya ini. Yang Tuhan lakukan adalah mematikan kuasa dosa dalam tubuh kita. Yang kita lakukan adalah abstain terhadap yang jahat. Ada upaya berupa penyangkalan diri terhadap yang jahat. Teman-teman, itu yang kita lakukan. Jadi, ada yang kita lakukan selain kita menerima apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita.
Tapi yang kita lakukan setiap hari adalah adanya effort, upaya dalam menyangkal setiap yang jahat, yang mencobai kita untuk masuk ke dalam perangkap-perangkap dosa. Mudah-mudahan jelas. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti saya kirim khotbahnya ya, hasil khotbah minggu kemarin di Telegram. Karena ini nggak bisa masuk di WhatsApp grup, hanya bisa Telegram. Jadi bagi yang udah punya Telegram dan udah masuk ke grup Telegram sih aman. Yang belum masuk ke grup Telegram, silakan nanti install dulu Telegramnya dan kemudian masuk di grup Telegram untuk mendengarkan khotbah yang saya bagikan di hari Minggu secara lengkap. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada hal baru yang didapatkan hari ini? Bu Kak, Marta, silakan. Ya. ya. Jadi itu kalau kita menghadapi pola yang itu saja, sebetulnya yang bermain di daging atau di karakter, yang berbenturan dengan karakter dan daging yang kita lewati itu sama kan kayak saya sepertinya kok polanya gitu-gitu mulu gitu kan, di Ya, perasaan gitu kan, berarti ya, main di perasaan. ya. Berarti supaya kita menang, hidupkanlah buat Kristus itu supaya kita Ya, menghasilkan buah roh gitu ya, Pak. hidupkanlah Oh, Kristus agar kita punya buah roh. Ya, betul. jadi artinya hadapin aja. Hadapinnya gimana? Hadapinnya gini, Tuhan Yesus, Hmm. tolong aku untuk menghidupkan engkau, hidupkan firman-Mu, kebenaran-Mu dalam hidupku. Dan Roh Kudus tuntun aku agar aku memahami bagaimana hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan firman. Jadi kitanya ngomong, lidah kita, mulut kita diarahkan untuk akal budi kita nerima apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Tapi kalau lidah kita nggak ngomong, cuman dalam hati aja gitu, sulit. Mengapa? Karena jiwa kita nggak bisa mendengar suara kita sendiri. Ya Gitu tuh. Pak, jadi kita ajak Roh Kudus untuk minta tolong Roh Kudus Ya, untuk memampukan untuk sifat dan pola karakter yang kalau kita lihat kan kok ini modelnya sama, tipe cuman gitu gitu kan. iya, betul. Polanya sama gitu. Iya, Dan itu kan menekan perasaan ya, betul. menekan di perasaan di jiwa. Iya, Oh, berarti minta Roh Kudus yang hadapin ada Tuhan Yesus yang menolong ya. iya, Oke oke ya Pak. Dari situ kita menghasilkan buah roh, dari situ kita mendapatkan karunia gitu. iya. Dari situ nanti kita akan Oh dapatkan iya. instruksi. Instruksi seperti apa yang ia inginkan. Lakukan. Oh, berarti kalau misalnya polanya itu terus, terus perasaan terus, berarti selama ini daging kita loh yang maju, bukan Iya, bukan Tuhan yang oh, oke. Iya, Pak, terima kasih, Pak. betul. Selama ini kita mementingkan ego kita, gitu ya. Ego kitanya masih bicara di situ. Yang tadi kata Budina, itu betul. Ego kitanya masih main. Dahulu kita adalah hamba dosa, sekarang kita adalah hamba kebenaran. Kita menghambakan diri kepada siapa? Tuhan yang berbicara di hati kita. Itu ayatnya. Dan kemudian kita adalah hamba yang mengabdikan diri kepada Tuhan, dibebaskan dari dosa, nggak usah mikirin dosa seperti apa, fokus saja kepada keinginan Tuhan. Simple. Apa tuh yang kemudian dia difokuskan untuk keinginan Tuhan? Orang yang ditebus oleh Tuhan adalah mereka yang masih jadi hamba dan tidak berhak untuk menuntut dari Tuhan apapun itu. Ya kan teman-teman? Karena orang yang menuntut Tuhan untuk memberi sesuai dengan yang ia inginkan adalah orang-orang yang bersifat egosentris. Apa kata Alkitab tentang orang-orang egosentris? Nah, ini dia. Sekarang kita dapat mentaati hukum-hukum Allah, asal kita mengikuti Roh Kudus serta tidak lagi hidup menurut tabiat lama yang jahat dalam diri kita. Orang yang membiarkan diri dikuasai oleh tabiat yang rendah hanya hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Tapi orang yang mengikuti Roh Kudus melakukan hal-hal yang menyukakan hati Allah. Jelas ya? Kuasa dosa dimatikan. Mungkin perasaan kita yang masih ingin apa dari Tuhan gitu ya. Saat ego kita mati dan kita baru bisa nurut Roh Kudus. Tapi kalau ego kita masih hidup, kita nggak bisa nurut Roh Kudus. Baru kita bisa nurut Roh Kudus dan Roh Kudus mimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran apa? Nah, ini kebenarannya. Bahwa kita
dianugerahkan hidupnya Yesus untuk mengalami pembenaran demi pembenaran terus-menerus. Dan kita memiliki apa? Memiliki sumber ketaatan dari Tuhan sendiri yang membuat kita jadi orang benar dengan ketaatan Kristus. Tugas kita adalah apa? Ini, datang kepada Allah, memahami penebusan ini, dan menerima instruksi dari Bapa Sorgawi kita untuk kita lakukan apa. Ikuti aja yang itu ya. Simpel kan? Simpel sekali sebetulnya. Yang bikin susah itu kita banyak opsi-opsi. Dengan banyaknya opsi alternatif, maka kita sukar membedakan suara Tuhan. Kenapa? Banyak opsi, karena kita masih punya kepentingan sendiri alias egosentris. Nah, jelas bro sekarang ya. Jelas Bu Marta? Oke. Iya Pak. Jadi itu berdampak juga ke jadi penyakit ya Pak. Ya, penyakitnya di jiwa ya, tertekan mungkin ya. Iya, perasaan Oke tertekan. Pak, iya terima kasih Pak. Terima kasih Bu Marta. Jadi kalau kayak gitu, maaf Pak, jadi saya jadi diingetin lagi. Jadi kalau kayak gini, Tuhan ini kalau gini gimana? Saya harus bagaimana? Harusnya saat itu bukan menghadapi sendiri dengan pola Iya, sifat dan keadaan yang sama, tapi kita betul. ajak Tuhan bergerak di dalam oh iya. Oke Ya, Pak, terima kasih Pak. beri Tuhan Sangat keluasan untuk terberkati. memberikan instruksi. Beri Roh Kudus juga untuk memberikan artian yang jelas tentang suara Tuhan. Jadi kita bergaul erat dengan Tuhan, berikan komando kepada Dia untuk bergerak dan kita nurutin. Itu dia yang terjadi ya seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Pak, Ya. berarti bedanya hikmatnya Salomo dan hikmat orang yang lahir baru itu, hikmat Salomo untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Hikmat orang yang lahir baru adalah selalu untuk kepentingan Tuhan, gitu ya. Betul. Itu bedanya. Betul. Oke. Ya, terima kasih Bu Jin. Jadi kalau kita cermati kembali pembahasan kita ini sebetulnya ngomongin soal siapa? Firman yang jadi manusia dalam diri kita. langsung disimpulkan demikian. Padahal buku 1 ini ngomong soal firman, soal rema. Tapi karena kita udah advance dan kita sekarang sedang diberikan kesempatan untuk karunia mengajar ya, maka kita sekarang lebih punya insight atau punya pemahaman yang lebih dalam dari yang normalnya kita lakukan di mungkin 5 tahun yang lalu kita belajar buku 1. Tapi ketika kita belajar hari ini, kita bisa insight-nya lebih dalam, pemahaman lebih dalam, mempunyai pengertian lebih dalam. Ini belajarnya buat apa sih? Oh, memahami Tuhan. Dan seluruhnya dalam pemuridan ini sebetulnya dari buku 1 sampai buku 13, termasuk buku 10 tentang pewahyuan pun, kita belajar tentang siapa Yesus yang menghidupi kita. Sebetulnya itu intinya. Nah, kalau pusat hidupnya kita kepada Yesus, arah hidup kita jadinya mengarah kepada Yesus, bukan kepada, aduh, saya lagi butuh ini ya, saya lagi bergumul tentang ini ya, saya lagi punya masalah tentang ini ya. Nah, oke, itu semua memang ada, tapi diarahkan kepada Yesus. Jadi itu bukan lagi hal yang menjerat kita untuk masuk ke dalam berbagai-bagai masalah. Meskipun tetap ada masalah sih, tapi nggak jadi beban yang betul-betul menekan kita. Tapi justru dengan adanya masalah, kita bisa melihat Yesus yang hidup. Jelas ya? Itu endingnya. Pak, Ya kan? Ya, tanya lagi. boleh. Maaf Pak, nanya terus. Jadi Apa-apa. rasa nyaman itu, itulah berhalanya juga gitu ya Belum Pak? tentu sih Bu, nyaman itu kalau dihasilkan dari satu hal yang normal misalnya, kita kan bekerja dengan nyaman itu memang itu diperbolehkan sama kita. Contoh, saya Bukan, dulu, maksudnya kan ini kok kayak gini-gini. Oh sorry maaf. ya, contohnya dulu saya sempat mengalami satu tuduhan ya, kok saya mestinya
tinggalnya mungkin agar agar lebih lebih apa lebih lebih ekonomis gitu ya. Mungkin saya punya rumah misalnya kalau di Jakarta misalnya ya, untuk kita masuk ke kantor, kalau di Tangerang Selatan kan jauh. Tangerang kan jauh ke Jakarta. Biaya ongkosnya kan juga mahal mungkin gitu ya. Tapi orang-orang yang di Jakarta mempunyai masalah dengan hidup yang tinggi misalnya dengan ekonomi yang makin lama makin makin tinggi tuh. Boleh nggak sih Pak sebetulnya kita hidup nyaman misalnya hidup nyaman di Jakarta? Boleh nggak salah, itu nggak salah dalam Alkitab nggak salah betulnya. Tapi landasannya masih jelas gitu loh teman-teman. Bukan dari kemudian kemudahan demi kemudahan yang kita inginkan dan itu memang melawan Tuhan, tapi membiarkan Tuhan mengerjakan dalam diri kita hal-hal yang ia anggap penting. Sebetulnya kalau kita soal bilang kenyamanan belum tentu berhala. Sungguh, saya mau bilang begitu. Karena sebetulnya yang Tuhan inginkan apa? Bekerja untuk Tuhan tanpa adanya satu beban. Itu aja yang ia inginkan. Jangan jadikan pelayanan beban. Jangan jadikan masalah yang kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan pun adalah beban. Kenapa? Karena endingnya kita bertemu dengan Tuhan dalam setiap masa-masalah itu. Itu yang ia inginkan. Gitu loh teman-teman. Ia izinkan agar kita mencicipi masalah. Agar apa? Ia hidup untuk menangani kita. Iya, Pak. Gitu loh. Iya, bukan. Maksudnya rasa nyaman itu di sini, kenapa sih ini polanya gini-gini terus gitu. Ah, udah Oh ya saya itu belok sih. dulu. Jadi itu Uh-uh. sebetulnya nggak bagus juga rupanya Oke. hadapin. Nah, ini bergantung dari bagaimana pemahaman kita ketika kita ditegur Roh Kudus soal kenyamanan. Nah, ini berbeda gitu ya. Kalau kita kemudian menyadari bahwa kita lagi ada dalam lingkaran setan, cepat keluar dari lingkaran setan itu. Gitu loh. Jelas ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi secara umum saya bilang begitu karena saya pun pernah mengalami salah nggak sih hidup nyaman? Nggak salah gitu loh. Tapi landasannya gimana? Nah, itu ya. Tapi kalau nyamannya soal kemudian soal kita berputar-putar dalam masalah yang itu-itu aja setiap tahun, berarti ini ada ikatan. Di mana ikatannya? Nah, nanti minta Roh Kudus untuk kemudian mematahkan ikatan-ikatan itu. Itu nanti biar Roh Kudus yang ngasih tahu kepada kita masing-masing. Oke. Baik, sudah sampai jam 6. Nah, saya sebentar lagi juga ada kelas lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan silakan nanti teruskan di dalam grup WA atau kita teruskan di hari Sabtu. Jangan lupa nanti kalau yang sudah masuk di Instagram grup yang ada di Instagram silahkan masuk ke grup Instagramnya. Nanti saya add di dalam grup Instagramnya nanti saya akan upload eh, suara audio khotbah. Jadi bukan video ya, audio khotbah karena direkamnya dalam bentuk audio. Teman-teman nanti yang mau mendengarkan silakan di sini saya akan bagikan. Yang belum punya Instagram, belum punya Instagram, Telegram kok Instagram. Yang belum punya Telegram silakan unduh aplikasinya. Dalam Telegram juga nanti kita akan banyak berdiskusi juga. Kalau nanti ada film-film yang bagus, cuplikan-cuplikan film itu bisa dimunculkan lebih lama di sini. Dan saya akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang hadir, yang sudah Telegram, betul bukan Instagram, Telegram, yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemuridan online. Dan jangan lupa siapkan kapasitas kita untuk mengajar teman-teman yang lain. Di waktu Sabtu nanti kita akan praktek mengajar ya. Nanti saya akan tugaskan salah seorang atau 2 orang nanti teman-teman untuk mengajar teman-teman yang lain dalam FFG ya hari Sabtu. Baik, kita akan tutup sore hari ini dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapak akan setiap pengajaran yang Kau nyatakan, setiap kehidupan berlimpah-limpah yang Kau berikan. Setiap apapun yang telah Kau nyatakan lewat kuasa-Mu, lewat tanda hadir Kristus yang menyertai kami. Dan terima kasih Kau juga berikan kepada kami Roh Kudus untuk menjamin bahwa kami masuk ke dalam rangkaian penyelamatan ini. Kami terima semuanya dengan sukacita dan kami mau tetap jadi hamba kebenaran lewat hidupnya Kristus ini dan kami mau terus menerima pembenaran demi pembenaran yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam diri kami dan kami menerima sepenuhnya kesempurnaan yang Kau berikan Bapa. Terima kasih Kau pandang kami sempurna seperti itu dan silakan Bapak Kau ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang dimenangkan. Dalam setiap masalah dan kehidupan kami tetap memandang kepada Engkau.
Berkati melimpah anak-anakmu pada saat ini melimpah dengan setiap hal yang baru, setiap berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani yang melimpah dalam kehidupan mereka. Jadikan semua apa yang mereka kerjakan berhasil dalam pandanganmu dan berikan pada kami semua senantiasa hati yang seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya. Amin. Baik, kita akan aktifkan videonya bersama-sama dan mari kita berdoa. Bukan berfoto ya, bukan berdoa, berfoto. Silakan diaktifkan videonya, Ibu Livina, Denis, Ibu Yohana. Oke. 1, 2, 3. Tanpa mikrofon. Oke, saya nggak pakai mikrofon. Kembalikan ke kamera 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati semuanya sampai hari Sabtu. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Doni, Tuhan berkati. Marta, sehat selalu. Marta. Bonida. Sampai Sabtu. Bundi, Tuhan berkati. Bunike, Sehat selalu. boleh Marta, Budina, Budina. Jangan lupa RPN besok kumpul. Oh iya, RPN besok kumpul, RPN 2 malam. Oh iya. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih, Terima sehat kasih selalu Bu Ibu. Terima kasih Pak Doni, Tuhan berkati. Selamat Bu Berkati. Nida cucunya.